Oke, selamat datang di Filosofi Film. Ini episode pertama kita nih, Yan. Ya. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan film-film yang menurut kita bagus. Bagus dan menarik dan mempunyai makna tersendiri ya Bang ya. Ya, dan kita akan menginformasikan info-info menarik di seputar film ini juga. Kita akan juga memberi rating menurut kita. Dan di akhir konten kita juga akan mengambil pelajaran yang bisa dipetik gitu dari film ini. Oke, hari ini kita mau bahas film apa ya? Film Life of Pi. Life of Pi. Iya, Life of Pi. Film di tahun 2012. 2012 ya. 2012 atau 2013? 12. 12. Oke. Film ini disutradari oleh Ang Lee, seorang sutradara keturunan Chinese. Dan film ini memenangkan 4 piala Oscar dari 11 nominasi. Dan diantaranya film ini memenangkan sutradara terbaik. Nah, jadi Ang Lee ini udah 2 kali nih kan menangin piala Oscar untuk kategori sutradara terbaik. Iya. Sebelum Life of Pi dia sebelumnya menang pertama kali di tahun 2005 di film Brokeback Mountain. Nah, film Life of Pi ini menceritakan tentang seorang anak muda ya. Awalnya seorang anak muda yang bernama Pishin Molitor Patel, seorang anak yang berkeluarga negaraan India. Dan diberikan nama yang menarik oleh bapaknya. Dan itu seringkali menjadi ejekan. Nah, premis utama dari film ini, si Pi ini mengalami kegelisahan spiritual. Dia mengalami krisis spiritual ya. Kayak bagaimana dia berusaha menemukan makna apa di dalam hidup ini. Nah, di tengah-tengah kegelisahannya dan di tengah-tengah perpindahan dari keluarganya ya, keluarganya pindah dari India ke Kanada. Disitulah muncul tragedi. Terjadi tragedi di mana kapal yang membawa keluarganya menuju Kanada itu tenggelam. Oh ya, sebelumnya nih kita kasih tahu dulu, mereka ini dari keluarga yang mempunyai kebun binatang ya Bang ya. Oh iya, keluarga ini punya kebun binatang di India, dan selama proses pindahannya ke Kanada, mereka membawa sebagian dari hewan-hewan itu untuk dijual di sana, untuk hidup di sana ya Bang ya. Iya, dan yang paling menariknya bagaimana Pi harus bertahan di lautan bersama beberapa ekor hewan. Nah, disitulah petualangan film ini dimulai. Nah, ada beberapa informasi menarik nih tentang film ini. Ya, apa tuh Bang? Yang pertama tuh si pemeran Pi, Surat Sharma. Ini awalnya dia tuh nggak ada niat untuk ikut audisi. Oh iya. Dia jadi ikut audisi cuma untuk nganterin atau support adiknya. Adiknya ikut casting. Nah, saat dia ikut untuk support adiknya, nah manajer adiknya itu maksa dia, membujuk dia untuk lu coba juga deh gitu, coba ikut casting. Akhirnya dia kepilih, malah dapat peran utama, dan dia mengalahkan 3.000 orang yang ikut casting juga di situ. Jadi bisa dibilang ini keberuntungan juga ada ya ternyata dalam karir seseorang. Iya, nggak niat ya Bang ya. Sementara orang yang berusaha keras, mati-matian, stand up tiap minggu, tapi malah curhat. Tapi susah kok nggak naik-naik gitu. Mungkin harus ikut datang lu ini ke audisi film mungkin. Siapa tahu lu pilih. Nah, yang menariknya dari film ini ya, film ini banyak banget adegan di mana adegannya tuh di lautan gitu. Nah, untuk supaya adegannya akurat, si sutradara ini meng-hire seseorang yang pernah juga mengalami tenggelam kapal. Terdampar di laut. Iya, namanya Steve Callahan, dan di-hire karena dia dijadikan konsultan untuk memberikan gambaran gimana sih orang kalau terdampar di lautan gitu. Dia pernah terdampar selama 76 hari ini. 76 hari ya. Iya. Lu aja udah nggak betah kan kalau sehari di Anyer. Iya bener Bang ya. Ya, lengket, badan lengket, udah pengen pulang aja gitu.
Makanya adegan-adegannya jadi akurat. Dan juga film ini film keluarga pertama yang memenangkan sutradara terbaik di Piala Oscar sejak tahun 1968. Jadi terakhir kali film keluarga yang memenangkan Best Director itu di tahun 1968. Itu lama. Karena kan biasanya kalau di penghargaan kayak Academy Award gitu, kayak Oscar, itu biasanya jarang ada film keluarga, Yan. Oh iya. Karena biasanya film keluarga tuh dianggap kualitasnya kurang karena untuk hiburan aja gitu. Jadi biasanya kan film-film drama yang langganan masuk Oscar. Nah, Life of Pi ini film keluarga pertama yang menang Best Director sejak tahun 1968. Oke bang, lu ada adegan favorit gak di sini? Yang paling lu suka atau berkesan buat lu itu? Yang paling berkesan tuh adegan ini, Yan. Waktu dia sudah terdampar di sebuah pulau di hampir di ending ini film. Iya. Dan bagaimana si harimaunya ini berjalan meninggalkan dia masuk ke hutan tanpa menoleh. Oh iya gitu. Iya. Artinya kayak lu mau merasa sedekat apapun gitu dengan hewan liar, ya dia nggak perlu merasa dekat juga sama lu gitu, nggak sebaliknya seperti itu. Kadang kita tuh sering banget kita dikuasai sama emosi kita gitu. Kita ngerasa deket, tapi sebenarnya belum tentu. Iya. Dan itu bisa timbul kecewa dari perasaan sendiri ya bang? Iya, karena ekspektasi sendiri kan. Dia berharapnya bahwa si harimau ini juga merasakan emosi yang sama. Si harimau ini pasti akan berterima kasih banget sama dia karena dia udah hidup bareng bertahun-tahun ya. Itu dia tenggelamnya di terapung di lautan itu 227 hari. Hampir 1 tahun gitu. 1 tahun ya bang? Dan ya, ternyata gue juga ngerasa kecewa itu di situ. Iya, setelah sekian lama bareng-bareng ternyata ya gitulah hewan liar gitu. Iya. Nggak bisa jadi berubah cuma gara-gara ada momen bareng-bareng gitu kan. Malah gue pikir setelah turun si Richard Parkernya bakal jadi nurut nih gitu. Ya atau ngecup lah minimal. Ini langsung jalan aja. Tinggalin aja. Aduh emang macan tuh ya. Kalau gue tuh adegan favoritnya yang paling suka itu bang ketika mereka lagi kehabisan makanan, nggak ada asupan lagi, tiba-tiba ada ikan Indosiar yang banyak itu bang lewat. Oh iya. Jadi kan langsung ditangkepin rebutan kan sama si macannya itu. Ya ikannya migrasi kan, ada ikan migrasi yang kebetulan lewat di perahunya itu. Dia. Jadi yang tadinya mereka tuh sekarat, kesusahan untuk nyari makan, tiba-tiba berlimpah. Iya. Gitu. Tapi juga menariknya itu ya bahwa ibaratnya kan itu kan rezeki gitu kan, itu kan dari Tuhan tiba-tiba gitu. Mau sebanyak apapun tetap nggak bisa disimpan sebanyak mungkin karena akan busuk kan gitu. Iya bener bang. Jadi kayak secukupnya. Oke bang, makna dari film ini yang lo bisa ambil apa tuh bang? Kalau hal yang gua dapat gitu ya dari film ini tuh, kenapa judulnya itu Life of Pi? Pi itu kan satu bilangan matematik yang tidak bisa ditentukan, bilangannya nggak bisa ditentukan bilangan pastinya. Itu perkiraan terdekatnya kan 3,14 atau 22/7. Jadi nggak ada bilangan bulat di bilangan pi itu. Nah itu menggambarkan bagaimana perjalanan si pi ini yang berusaha mencari Tuhan, berusaha mendapatkan kepastian. Tuhan tuh ada nggak sih gitu? Tuhan ada nggak sih dalam hidup? Cuma kadang-kadang untuk membuktikan itu tidak pernah ada jawaban yang pasti. Dan si Pi ini diajarkan selama perjalanan itu bahwa kita kadang nggak perlu tahu pasti. Justru itu yang membuat keimanan seseorang jadi sempurna kan? Kalau dia tahu pasti itu kan jadi fakta. Tapi saat ketuhanan diimani tanpa adanya kepastian, justru itu jadi sebuah keimanan. Nah itu kayak yang gue dapat dari film ini. Kalau lu apa Yan? Pelajaran apa yang lu dapat tuh dari pelajaran film ini? Yang gue dapat dari film ini adalah seperti yang gue sebut tadi di adegan favorit. Ketika dia mulai ada ikan ya? Terus ada ikan banyak. Itu kayak rezeki gitu. Rezeki mau dicari segimanapun, kalau belum ada ya nggak dapat kayak dia mancing ikan. Tapi sebaliknya kan, kalau udah waktunya kita dapat, kadang-kadang
tanpa usaha maksimal pun datang sendiri Iya, gitu. sendiri dan banyak itu kan namanya kayak udah ada ngatur rezeki gitu. Ya, berarti kita nggak usah kerja nih, kita sholat. Enggak gitu juga, tapi kan dia sebelumnya udah berusaha tuh bang. Oh, iya. Kayak dia Iya. mancing ikan tapi nggak dapet kan karena dipancing sama mancing mania. Iya. Dia nyari ikan nggak dapet akhirnya ikannya datang banyak banget itu. Dan itu kan rezeki yang emang kayak gitu. Berarti harus kayak ya percaya aja. Percaya aja ya, nanti juga ada kok gitu. Belum waktunya kan. Oke, bagus banget pelajarannya yang diambil nih. Oke, kalau boleh ngasih rating, menurut lu gimana bang? Berapa lu mau ngasih ratingnya nih bang? Kalau film ini gue suka sih, gue suka dan ratingnya menurut gue 90. 90. Nyari sempurna, visualnya bagus, ceritanya bagus, actingnya bagus. Iya. Itu 90. Kalau lu berapa Yan? Gua 90 juga untuk zebra loncatnya bang. Zebra. Zebra loncat ke Scotty tuh, aduh adegannya yang Bagus mantap itu ya. banget, bagus banget. Lompatannya indah ini. Pokoknya udah segitu aja kali ya bang ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. episode berikutnya Dengan film-film yang bagus juga pastinya. yang bagus, dengan semangat yang bagus ya. Pasti semangat yang berapi-api itu. Dan jadi kalian juga kalau mau ada film yang dibahas bisa tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita akan bisa bahas itu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.